Oke, nama gue Denny Hernawan, biasa dipanggil Denny. Umur gue sekarang 20 tahun dan gue salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Hobi gue menari karena menurut gue nari itu adalah sebuah seni yang harus dilestarikan. Gak cuma itu, dari nari itu juga kita bisa olahraga, kita bisa berekspresi, meluapkan semua emosi yang ada. Pada saat gue lagi bete atau lagi ada masalah, gue lebih baik nari. Karena disitulah passion gue. Dulu perjalanan awal gue suka di dunia tari ini, dulu itu gue pernah masih kecil ya mas, waktu masih dimulai dari kelas 1 SD, mulai dari TK lah. Kakak gue itu latihan nari di Bulungan dan itu gue selalu ikut kalau kakak gue latihan. Kemudian kalau misalnya kakak gue lagi latihan itu kayak gue jadi penasaran gitu, pengen bisa sendiri gitu. Dan gue kalau misalnya di rumah itu suka kayak ngikutin gerakan yang udah gue lihat di tempat latihan nari, kayak gerakan ngiting tuh gimana ya, terus kayak trisik tuh gimana ya gitu. Gue nyoba sendiri dan akhirnya iseng-iseng sih coba. Gue bilang sama kakak gue, "Kak, gue boleh pinjam selendangnya gak?" Kayak gitu. Terus akhirnya gue coba nari sendiri. Di situ dulu di Bulungan itu tempat latihan gue itu belum buka buat untuk penari cowok gitu. Pas gue sekitar kelas 4 SD itu baru dibuka untuk para penari cowok. Dan di situ waktu itu gue sekitar baru 4 siswa yang masuk. Itu gue dan ada 3 teman gue lagi. Nah di situ gue mulai ngerasa kalau misalnya passion gue ada di sini gitu. Kalau misalnya ini hobi gue ada di sini. Dan gue udah ngerasa kalau misalnya gue harus bisa nari. Karena gue berpikir kalau bukan kita anak-anak muda yang
ngelestariin tarian-tarian budaya-budaya Indonesia, siapa lagi gitu kan. Terus kemudian disitulah mulai gue dari kelas 4 SD, gue mulai belajar nari dikit-dikit, mulai bisa lah. Terus sekitar kelas 5 SD itu gue mulai pentas untuk pertama kalinya, dan itu pentasnya itu di Solo. Itu gue berperan sebagai peran utama di situ. Perannya itu ceritanya tentang lautan gitu, dan gue jadi raja kepitingnya di situ. Situ gue mulai ngerasa, oh gini loh rasanya pentas, oh gini rasanya pakai kostum, oh gini rasanya makeup, oh gini loh di belakang panggung, oh gini loh di depan panggung, oh gini loh hasilnya. Ketika gue udah berhasil memerankan peran tersebut gitu. Dan sampai sekarang pun gue ikut 3 sanggar. Itu ada di Bulungan, terus ada di daerah Seskoal, kemudian ada yang satu lagi gue ikut sanggar di kampus gitu. Dari situ gue mulai berpikir, kalau misalnya gue kayak gini terus, kapan gue bisa majunya gitu. Akhirnya gue berpikir, coba deh gue nawarin diri buat nari di acara nikahan-nikahan, acara resepsi. Dapatlah gue 1 job, yaitu pertama kalinya perdana gue perform untuk nikahan itu di nikahannya saudara gue. Dari situ gue, oh nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa, karena ini baru pengalaman pertama gue. Itu gue baru ngerasain, oh gini rasanya ya nari. Gini rasanya nari di depan undangan-undangan pernikahan untuk ngiringin pengantin. Gini rasanya gitu. Terus akhirnya gue di situ mulai dapat beberapa channel, ada beberapa channel dari catering, beberapa channel dari perias atau dari MC gitu. Terus akhirnya lambat laun ya alhamdulillah gue sekarang udah bisa kayak gini, alhamdulillahnya udah bisa ngasilin uang jajan sendiri yang ibaratnya nggak ngerepotin orang tua lagi gitu kan. Gue sih berharap kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu nggak usah lah yang namanya malu untuk melestarikan budaya Indonesia, untuk nari tradisional. Ya tolong dikesampingkan dulu kayak modern dance boleh, tapi bekalnya itu tolong dimulai dari traditional dance, karena semua itu berawal dari bekalnya kita dulu, dalamnya kita dulu gitu loh. Terus buat anak-anak muda Indonesia, nggak usah malu lah melestariin budaya kita. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang lestariin. Pernah ada pengalaman buruk pas gue lagi perform gitu. Lagi perform di pertengahan tarian itu, lagi ngiringin pengantin, tiba-tiba sendal slop gue itu tiba-tiba nyoplok, alasnya itu lepas, dan gue di situ nggak tahu harus gimana, harus nahan malu, harus pede, harus ngejalanin semuanya, dan ya udah akhirnya mulai dari situ gue harus memperbaiki alat-alat tari gue sendiri gitu. Nggak cuma itu sih, terus ada lagi pas gue perform di Gedung Kesenian Jakarta. Itu lagi nari itu gue megang gendewo. Gendewo itu panahan gitu. Terus pas lagi nari itu tiba-tiba gendewonya patah. Dan itu bener-bener kayak, oh my god, kok gendewo gue patah lagi nari, tiba-tiba gue ngeblank dan gue akhirnya gerak aja gitu. Karena gue tahu dari senior-senior yang dulu itu, kalau misalnya nari ngeblank, gerak aja, jangan ngeluarin ekspresi. Akhirnya gue gerak aja dan itu benar-benar tiba-tiba gendewonya patah, udah ngeblank. Terus ada lagi waktu di gedung radio RRI, itu gue lagi dialog gitu sama temen gue,
lagi perform dialog, ada dialognya. Tiba-tiba tongkat yang gue pegang itu pas gue lempar ke sana itu ngenain muka temen gue, dan itu kayak oh my god sorry gitu kan. Yaudah akhirnya gue kayak di belakang panggung di backstage itu gue minta maaf sama dia, kayak mukanya dia emang agak biru sih. Terus ya gue minta maaf gitu, akhirnya ceritanya lanjut lagi gitu. Terus kayaknya nggak cuman pengalaman buruk sih yang gue ituin, dan dari nari ini pun gue punya beberapa kayak dapat keuntungan juga gitu, kayak gue bisa kenal sama artis A, gue bisa kenal sama artis B. Yang paling bangga dalam diri gue itu gue bisa perform di depan RI1, yaitu Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya Yusuf Kala. Itu belum lama ini, itu sekitar bulan kemarin ya, bulan April kemarin itu, April awal, gue nari buat acara rapat kerja nasional di salah satu partai. Dan itu benar-benar kayak gila, gue bangga banget bisa sejauh ini gue sampai bisa nari di depan RI1, di depan Bapak Jokowi. Nggak cuma Jokowi aja yang ada di situ, ada Prabowo juga, ada Megawati juga, ada beberapa pejabat yang lain, menteri-menteri. Itu kayak gue wow gitu loh. Itu gila, itu benar-benar yang paling bangga banget gue perform di depan Bapak Jokowi. Dan sebelumnya juga gue pernah perform di depan Bapak Ahok, itu Bapak Basuki. Gue perform itu tari topeng, dan itu gue mulai gue udah mulai seneng lagi, karena gue nggak cuma ditonton sama satu pejabat doang, tapi beberapa pejabat juga pun ikut nonton gue, dan itu benar-benar rasa bangganya itu semakin meningkat lagi, semakin berlebih lagi gitu. Itu sih keuntungannya kayak. Dan kemarin juga gue abis jadi penari latarnya si Kikan X Coklat gitu. Terus kayak di situ gue udah mulai bisa komunikasi sama artis gitu kan. Ternyata artis itu di backstage itu kalau orang Jawa bilang tuh ngemong gitu loh, ngemong semua dancer yang ada nanti. Jadi dancer pun juga gitu, dancer ngomong penyanyinya juga, ngomong artisnya juga, jadi kita saling ngebantu. Enak sih pengalaman-pengalaman yang udah gue alamin sejauh ini selama kurang lebih itu hampir 10 tahun gue bergelut di dunia tari ini. Pengalamannya ya ada suka, ada sedih, ada dukanya juga gitu kan. Itu sih ya asam garamnya udah gue cobain lah semuanya gitu. Dan gue sekarang ini nyoba buat udah mulai ngelatih juga jadi asisten pelatih. Terus udah mulai ngelatih orang-orang yang baru berminat untuk ikut tari tuh, karena gue menekankan pada mereka itu ayolah gitu kan, ayolah ikut, ngapain malu-malu gitu, malu dikatain sama teman-teman lo, malu dikatain sama keluarga lo, sama orang-orang, nggak usah malu gitu kan. Ya itu, kalau bukan kita ya siapa lagi.